Dia memotong-motong tubuhnya, sebagian dia makan mentah, dan sebagiannya lagi dia masak. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, coba kalian bayangin punya temen kuliah, orangnya kecil, pendiam, sopan. Sering ngajak diskusi soal puisi, soal sastra, soal seni. Pasti lu bakal ngerasa aman sama dia. Dan pasti lu percaya sama dia. Dan gak mungkin kan lu takut sama dia. Dan ternyata di balik semua itu, selama berbulan-bulan dia udah milih lo bukan sebagai teman, tapi sebagai target. Nah, kisah ini beneran terjadi di Paris tahun 1981. Ini kisah Issei Sagawa. Issei Sagawa ini lahir 26 April 1949 di Kobe, Jepang. Keluarganya ini kaya raya. Bokap dia ini bos besar di sana. Perusahaannya multinasional. Mereka ini bukan orang sembarangan. Tapi dari kecil Sagawa ini udah tahu ada sesuatu yang beda dalam dirinya. Dia ini tumbuh dengan rasa rendah diri yang bener-bener ekstrim. Tubuh dia ini nih kecil, tingginya dia ini nggak nyampe 155 cm, fisiknya lemah, dan entah kenapa sejak kecil dia terobsesi sama wanita-wanita barat yang tubuhnya tinggi, sehat, cantik. Dalam pikirannya yang sakit itu, dia percaya kalau dia bisa menyerap kekuatan mereka dengan memakan mereka. Aneh nggak sih? Bisa-bisanya berpikir dengan memakan orang-orang yang tinggi, sehat, jadi dia kayak berasa ikut jadi kuat gitu. Kayak anime. Fantasinya ini mulai dari usianya yang masih dini. Dan selama puluhan tahun, dia simpan rapat-rapat sendiri. Ya kalau diomongin ke orang ya aneh juga kan, bakal dicap nggak jelas, sakit jiwa, bakal diambil, dibawa ke rumah sakit jiwa. Mending disimpan rapat-rapat, aman. Tahun 1977, keluarganya ini membiayai dia S3 sastra di Paris, tepatnya di Sorbonne, salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Di sana, di kota yang katanya paling romantis di dunia, dan si Sagawa dengan fantasinya itu, di sana dia ngerasa ngeliat banyak mangsa. Secara di sana kan semua orang kan barat ya, udah tinggi, sehat, mantap lah pokoknya. Sesuai sama fantasi dia. Dan di Paris pula, sebelum dia akhirnya membunuh Rene, dia udah berkali-kali mencoba membunuh orang lain. Jadi sebelum dia membunuh si Rene ini, dia itu udah ngincer banyak orang sebenarnya. Dalam wawancaranya tahun 2009 dengan Vice, Sagawa ini ngaku hampir setiap malam dia bawa pulang perempuan pekerja seks. Lalu mencoba menembak mereka dari belakang. Ratusan kali percobaannya, tapi setiap kali mau memulai membunuh korbannya, jarinya ini beku, kayak kaku gitu ya. Mungkin dia ini takut mungkin. Nggak bisa narik pelatuk, sampai suatu hari dia ini ketemu Rene. Nah, si Rene Hartevelt ini usianya itu 25 tahun. Mahasiswi asal Belanda yang kuliah sastra Prancis di Sorbonne. Jadi dia itu tuh sama kuliah sastra sama si Sagawa ini. Ya orang-orang yang kenal sama si Rene ini bilang dia itu orangnya cerah, ceria, cerdas, baik hati, pintar, ya kayak bagus lah anaknya ini. Dia ini cinta banget sama puisi, cinta budaya, dan datang ke Paris karena dia bermimpi bisa menghirup langsung kota yang penuh sejarah dengan seni itu. Terus si Rene dan Sagawa jadi temen satu kelas. Tamat riwayatnya Rene ketemu sama Sagawa. Mereka ini sering banget ketemu, diskusi, kadang mereka juga makan bareng. Sagawa ini di mata Rene kelihatannya nggak berbahaya. Dia kecil, pendiam, sopan. Terus beberapa temennya Rene ini sebenarnya pernah bisik-bisik bilang gini ke si Rene, si Sagawa ini creepy. Tapi Rene nggak merasa ada yang perlu dikhawatirkan dari Sagawa. Ya mungkin pikir Rene ini gini ya kali.
badannya Sagawa ini kecil, jadi aman lah ya kalau dia ngengkeng atau ngapa-ngapa bisa dibanting. Tapi faktanya nggak seremeh itu. Dan yang nggak Rene tahu, si Sagawa ini udah milih dia jauh sebelum mereka kenal. Dia milih Rene karena kecantikannya, kesehatannya, dan postur tubuhnya yang tinggi. Ini aneh banget ya. Kadang kita ngelihat orang cantik kan pengen jadi pacarnya, pengen jadi kekasihnya. Ini malah jadi mangsanya buat diserap tubuhnya. Nggak nyambung emang. Nah, dari semua ciri-cirinya si Rene ini, semua yang Sagawa rasa dia sendiri tidak punya. Sagawa merencanakan segalanya dengan detail. Pada 11 Juni 1981, Sagawa mengundang Rene ke apartemennya di Rue Erlanger, Paris. Alasannya si Sagawa ini, dia bantu terjemahin puisi bahasa Jerman buat tugas kuliah. Mereka ini udah lumayan deket lah, dan mereka ini juga pernah makan bareng sebelumnya. Jadi ya si Rene ini nggak curiga sama Sagawa ini. Ditambah malam sebelumnya bahkan mereka baru ketemu dan ngobrol bareng. Jadi ya si Rene ini nggak curiga apa-apa soal Sagawa. Terus akhirnya Rene datanglah ke apartemennya si Sagawa. Mereka ini ngobrol kayak biasanya dan Sagawa ini nyiapin teh buat si Rene. Ya normal lah, kayak pertemanan pada umumnya. Nah, terus Sagawa ini minta Rene baca puisi dengan nada yang keras-keras sambil duduk membelakangi dia. Dan dari belakang, Sagawa meraih senapannya yang udah dia siapin sebelumnya. Lalu dia menembak Rene tepat di bagian lehernya. Dan Rene meninggal seketika. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Gue nggak akan jelasin semuanya dengan detail. Tapi Sagawa melakukan hal-hal keji terhadap jasad Rene selama beberapa hari. Dia memotong-motong tubuhnya, sebagian dia makan mentah, dan sebagiannya lagi dia masak. Bahkan dia memfoto setiap tahapannya. Guys, kalian jangan mudah percaya ya sama teman-teman kalian. Karena kejadian kayak gitu tuh ngeri banget. Kalau udah kejadian, ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Jadi kalian itu harus hati-hati banget. 2 hari setelah pembunuhannya, dia coba buang sisa-sisa tubuh Rene di Taman Bois de Boulogne dalam 2 koper besar. Tapi yang nggak Sagawa tahu, orang-orang ini malah datang berkerumun. Si Sagawa ini panik, dia pergi ninggalin kopernya itu, dan polisi nemuin koper itu. Dan 4 hari kemudian mereka menggerebek apartemennya Sagawa. Terus akhirnya Sagawa ini ditangkap sama polisi. Dan yang bikin kaget saat diinterogasi, dia ngaku dengan tenang, nyaris tanpa ekspresi. Seolah-olah dia baru saja cerita soal perjalanan liburan. Emang berdebah Sagawa ini, nggak masuk akal dan emang sakit jiwa. Ternyata ada cerita lain guys. Si Sagawa ini pas dia masih kuliah di Wako University Tokyo, dia ini pernah ngikutin seorang perempuan Jerman pulang ke apartemennya. Dia masuk ke apartemennya saat perempuan itu lagi tidur. Jadi dia itu ngintai pas perempuan itu udah tidur, dia itu menyelinap masuk ke apartemennya si perempuan ini. Kalian tahu niat dia apa? Niat dia ini mau nyuri sebagian daging dari tubuhnya si perempuan ini. Tapi untungnya perempuan itu bangun dan berhasil melawan Sagawa, dan Sagawa ini dibanting. Nah itu guys ceritanya yang waktu dia ini kuliah di Tokyo sebelum pergi ke Paris. Oke, kita lanjut lagi ke cerita pembunuhannya. Dan disinilah kasus ini berubah dari sekedar kisah horor jadi kisah yang bikin gua bener-bener nggak nyangka, kaget, dan kayak nggak masuk akal banget nih, orang gangguan jiwa banget sampai segitunya gitu loh. Terus Sagawa ini ditahan selama 2 tahun sambil menunggu persidangan. Bokap dia ini yang tajir melintir langsung sewa pengacara terbaik.
Dan akhirnya Hakim Prancis Jean-Louis Bruguiere menyatakan Sagawa tidak layak diadili karena alasan kejiwaan. Ya kejiwaan sih, tapi dia ini bunuh orang gak sih? Harusnya tetap dihukum. Kalau emang karena kejiwaan, ya udah hukum mati aja, biar aman gak ada korban selanjutnya. Dan akhirnya dia dikirim ke rumah sakit jiwa, bukan ke penjara. Dari dalam RSJ, Sagawa ini nulis buku. Dia nulis buku yang berjudul In the Fog. Buku itu berisi tentang detail kekejamannya, tentang pembunuhannya Rene. Buku ini jadi bestseller di Jepang. Sebuah novel yang dibuat oleh penulis Jepang tentang kasusnya ini bahkan menang penghargaan sastra bergengsi di sana. Lu bayangin, kasus pembunuhan malah dapat penghargaan. Orangnya masih ada. Ini kelewatan banget sih, jujur aja. Terus publik Prancis ini marah, guys. Media ramai dan akhirnya otoritas Prancis ini memutuskan untuk mendeportasi Sagawa ke Jepang pada tahun 1984. Sebagian karena tekanan publik, sebagian karena merasa uang pajak mereka nggak seharusnya membiayai ini. Ya bener sih, dan harusnya Sagawa ini dihukum mati sekalian. Dan sampai di Jepang, Sagawa ini langsung dimasukin ke rumah sakit Matsujawa, Tokyo. Psikolog Jepang memeriksa dia dan menyatakan dia waras sepenuhnya. Nah kan, harusnya emang udahlah dihukum mati aja. Ternyata waras kan sekarang, merugikan Rene yang jadi korban tanpa keadilan. Tapi di sini ada masalah besar. Dokumen pengadilan dari Prancis disegel dan nggak diserahkan ke pihak Jepang. Tanpa bukti resmi itu, otoritas Jepang nggak bisa mendakwa dia atas kejahatan yang terjadi di luar wewenang mereka. Jadi, tanggal 12 Agustus 1986, hanya 15 bulan setelah tiba di Jepang, Issei Sagawa keluar dari rumah sakit jiwa dengan kakinya sendiri, bebas, sepenuhnya bebas. Lu bayangin aja, seorang pembunuh yang keji, korbannya aja sampai dimakan sama dia, dan tiba-tiba bebas gitu aja, dan nggak ngerti lagi gua. Dan apa yang terjadi setelah itu kalian tahu? Bener-bener sulit dipercaya. Sagawa nggak menghilang, dia nggak hidup di dalam diam atau terasingkan. Justru sebaliknya, dia jadi semacam selebriti di Jepang. Gimana nggak greget nggak lu dengernya? Ini ada orang yang meninggal, keluarganya sedih, jadi korban. Bisa-bisanya yang ngebunuh jadi selebritis. Dia ini muncul di talkshow televisi, dia nulis buku, nulis manga, artikel, dia bahkan jadi kritikus makanan di majalah Jepang. Gila nggak? Jadi kritikus majalah Jepang, kritikus makanan. Dia ini seorang pembunuh, bisa-bisanya dapat panggung. Dan kalian tahu, dia juga tampil di film-film softcore. Kamera diarahin ke dia, mikrofon diserahin ke dia cerita tentang apa yang dia lakukan ke Rene. Seolah-olah topik itu obrolan biasa. Agak bengal ya orang-orang Jepang waktu itu. Seolah-olah menormalisasi kejahatan Sagawa ini. Gak mikirin perasaan keluarga yang jadi korban. Dalam wawancara demi wawancara, Sagawa nggak pernah nunjukin penyesalannya. Sama sekali tidak menyesal. Dalam wawancaranya dengan Vice tahun 2013, saat dia lagi nonton poster perempuan Jepang, dia bilang dengan santai kayak gini, kayaknya mereka enak. Anjir nggak tuh? Udah jadi kriminal, ongkrongan pula. Untung-untung lo tuh nggak dipatahin lehernya. Tahun 2013, Sagawa ini kena stroke dan jadi lumpuh sebagian tubuhnya. Sisa hidupnya dilewati dari kursi roda, tinggal bersama adiknya di pinggiran Tokyo. Nah kan, kena karma, tersiksa dulu di akhir hidupnya sebelum mati.
Dan setelah itu dia ini nggak pernah ditangkap lagi, nggak pernah diadili, dan pada tanggal 24 November 2022, Issei Sagawa meninggal dunia di usianya yang 73 tahun karena pneumonia. Pemakamannya ini kecil, hanya dihadiri sama keluarganya aja, tanpa upacara publik. Ya siapa juga yang mau upacarain dia, najong amat. Kriminal dia ini, bukan pahlawan negara. Dan Rene Hertevold, perempuan yang cuma mau bantu temennya terjemahin puisi, tidak pernah dapat keadilan. Dan sebuah negara yang entah kenapa malah ngasih mic ke pembunuh untuk bercerita tentang kejahatannya di TV. Gak masuk akal emang. Oke guys, segitu dulu cerita dari gua. Kalau lo ngerasa video ini perlu ditonton lebih banyak orang, share ke temen lo. Jangan lupa like dan subscribe. Menurut lo, sistem hukum yang mana yang paling bersalah di kasus ini? Prancis atau Jepang? Sampai ketemu di video berikutnya. Hati-hati sama temen kalian.